Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sejak awal masa pandemi ini, kita telah menunda pelaksanaan perjamuan kudus. Dengan harapan bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan kita dapat kembali melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian di gedung gereja. Tapi kini kita menghadapi realita, di mana masa pandemi ini terus berkelanjutan tanpa dapat diketahui dengan pasti kapan berakhirnya. Maka Majelis Jemaat GKI Kafling Polri di dalam persidangan Majelis Jemaat bulan November 2020 yang lalu memutuskan untuk tidak lagi menunda pelaksanaan perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini dilaksanakan di gedung gereja dalam jumlah umat yang terbatas dan juga melalui live streaming. Adapun perjamuan kudus ini dilaksanakan pada pukul 7.30 pagi. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mau beribadah di gedung gereja, maka diwajibkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Sementara bagi umat yang mengikuti kebaktian perjamuan kudus di rumah masing-masing secara live streaming di kanal YouTube GKI Kafling Polri tepat pada pukul 7.30, kebaktian perjamuan kudus ini tidak akan ada siaran ulang di luar waktu kebaktian yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan teologis mengenai keterhisapan umat di dalam sebuah persekutuan yang satu dan yang sama antara umat dan para pelayan di gedung gereja dengan umat yang melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Tetapi bagi umat yang mau beribadah minggu tetap dapat mengikutinya di kanal YouTube GKI Kafling Polri mulai pukul 12 siang. Ibadah ini tentunya tanpa perjamuan kudus. Kami menghimbau juga bagi umat yang mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing agar dapat menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Berikut adalah penjelasan mengenai penyiapan roti dan anggur yang akan kita gunakan di dalam kebaktian perjamuan kudus. Agar pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dapat berjalan lancar, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang simbol roti dan air anggur. Saudara dapat menyiapkan seperti berikut. Menyiapkan simbol roti dengan roti tawar yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan menempatkannya di wadah yang akan digunakan. Apabila karena satu dan lain hal, saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, maka dapat menggunakan alternatif pengganti seperti roti isi dengan ukuran yang dikehendaki. Menyiapkan simbol air anggur yang dapat bervariasi macamnya. Saudara dapat menggunakan anggur merah, teh, atau air putih. Air anggur ini dimaksudkan dalam sloki atau gelas berukuran kecil yang saudara miliki di rumah. Banyaknya air anggur secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Perhatikan jumlah roti dan air anggur yang disediakan agar tidak kurang dari jumlah orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Tempatkan wadah berisi simbol roti dan air anggur ini di atas meja tersendiri. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau sidi dan atau baptis dewasa. Jika saudara melaksanakan perjamuan kudus ini seorang diri, maka saudara melayani diri sendiri. Susunan liturgi perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sedikit berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan. Pembagian roti dan air anggur tidak dilakukan terpisah, tetapi bersamaan. Pendeta yang memimpin perjamuan akan mengatakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu, kepala keluarga atau yang dipilih untuk membagikan mulai mengedarkan roti dan air anggur. Bila tidak ada orang lain, saudara mengambil untuk diri sendiri.
Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah." Maka saudara di rumah ikut makan bersama. Demikian juga ketika pendeta mengatakan, "Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah," saudara ikut minum air anggur tersebut. Setelah itu, seloki atau gelas dikumpulkan dan ditaruh di meja. Demikian penjelasan singkat untuk kita semua di dalam mempersiapkan perjamuan kudus partisipatif di rumah masing-masing. Sama seperti perjamuan kudus sebelum pandemi, marilah kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa sehingga kebaktian perjamuan kudus dapat berjalan dengan hikmat dan lancar walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Baik. Berikut ada beberapa sedikit warta lisan khususnya untuk perjamuan kudus partisipatif yang akan kita lakukan hari ini. Pada kebaktian Minggu 3 Januari 2021 pukul 7.30 hari ini, kita akan merayakan perjamuan kudus bagi jemaat yang hadir langsung di dalam gereja maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming sesuai dengan panduan yang telah disampaikan
Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan video untuk mengikuti perjamuan kudus partisipatif di rumah maupun di tempat-tempat yang lain yang tidak ada di gereja. Mohon Bapak Ibu sebelumnya kami harapkan sudah menontonnya. Ibadah hari ini hanya dilaksanakan satu kali dan tidak ada penayangan ulang. Jadi tidak ada penayangan ulang karena berkaitan dengan liturgi perjamuan kudus. Untuk jemaat yang hadir di sini ada beberapa panduan yang akan saya bacakan khusus di dalam gedung gereja, akan saya bacakan hari ini saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, roti dan anggur nanti tidak akan dibawakan oleh penatua ke tempat duduk jemaat, melainkan nanti Bapak Ibu jemaat datang ke depan, mengambilnya sendiri dengan maju melalui lorong dari tengah, nanti keluar dari bangku, nanti akan dipandu oleh Kasiska ya, dibantu oleh Kasiska. Kemudian mengambil roti dan anggur, nanti ada dua penatua akan berdiri di sini, saya dan nanti ada Komul. Sebelum mengambil roti, Bapak Ibu yang hendak menggunakan hand sanitizer dipersilakan menggunakan hand sanitizer. Kemudian maju ke depan, ambil roti, ambil anggur, kembali ke tempat duduk melalui lorong yang kiri atau kanan Bapak Ibu, dari yang lorong dekat dinding, kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu mohon perhatiannya untuk tetap menjaga jarak. Ya, tetap menjaga jarak bagi satu sama lainnya. Kemudian setelah mengambil anggur, kemudian duduk kembali di kursi dan menunggu arahan dari pendeta yang melayani. Jadi Bapak Ibu anggurnya jangan dimakan langsung ya, roti dan anggurnya setelah dipegang jangan dimakan langsung, tapi silakan duduk, tunggu arahan panduan dari Ibu Pendeta Angelin nanti. Ya, kemudian setelah itu seperti biasa roti dimakan dan anggur diminum. Nanti tempat anggurnya silakan diletakkan di meja masing-masing, di kursi masing-masing. Demikian Bapak Ibu, mari semoga hari ini kita bisa menjalankannya dengan baik sesuai dengan protokol juga, menjaga jarak dan menjaga masker. Nah, satu lagi mohon maaf. Pada saat nanti makan dan minum anggur, Bapak dan Ibu jemaat yang ada di gereja hanya seperlunya saja membuka masker ya. Jadi pada saat makan roti ataupun minum anggur, buka masker sebentar kemudian langsung memakainya kembali. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Baik, demikian, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu kami undang berdiri. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Abadi tanah Pak. Yang
saudaraku, ibadah kita di minggu yang pertama tahun 2021 ini boleh terjadi dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya nyata dalam pengorbanan Kristus dan memelihara dunia melalui Roh-Nya. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, maupun dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti ibadah kami secara live streaming. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, ya puji Tuhan, kita tak terasa hari ini sudah memasuki hari ketiga ya, tanggal 3 Januari 2021. Cepat sekali rasanya. Masih teringat tahun lalu di tanggal hari seperti ini, tanggal 3, saya masih sibuk membersihkan rumah akibat banjir. Kita tanggal 1 Januari kami dikagetkan oleh banjir yang memasuki rumah kami saat itu. Walaupun konon katanya kawasan kompleks di tempat kami, di rumah kami itu saat itu konon katanya sudah puluhan tahun tidak pernah banjir, tidak pernah masuk banjir. Tapi pada tahun lalu akhirnya kami kebagian juga banjir tersebut. Ya puji Tuhan kita bisa melewatinya, namun tak lama setelah itu bulan Maret ada lagi cerita yang lebih seru lagi daripada banjir. Ada corona yang sampai akhirnya ke Indonesia. Yang awalnya kita berpikir corona itu hanya berhenti di Cina gitu ya, di negeri Cina. Tapi ternyata corona ini masuk juga ke Indonesia, masuk ke Jakarta khususnya, tersebar banyak di Jakarta. Banyak cerita, banyak pengalaman yang saya yakin Bapak Ibu dalam menghadapi corona ini ada suka, tapi kelihatannya banyak dukanya juga ya. Tapi saya berharap kita semua pada saat mengalaminya kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman kita menghadapi corona ini, saya yakin kita semua mendapatkan pengalaman pribadi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan ini memang pelajaran yang berat tapi sangat bagus buat kehidupan kita. Pengalaman yang berat dan terasa gelap di tahun 2020 ini membuat kita selalu mencari secercah cahaya pengharapan bahwa dunia ini akan semakin baik dan pulih dan terang Allah akan mengenyahkan kegelapan. Di minggu Epifani yang kita rayakan saat ini, kita merayakan Allah Sang Terang menampakkan diri di dalam Kristus yang hadir di tengah dunia. Sang Maha Mulia hadir dan membawa pengharapan baru bagi dunia dan manusia. Bersama Sang Terang, kegelapan tidak mungkin menguasai kehidupan kita. Ia memulihkan kita dari kecemasan, memulihkan kita dari ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Ya Allah, kami bersyukur ketika kami memasuki hari Minggu pertama di tahun yang baru ini. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu lah yang memampukan kami. Namun ya Allah, ketika kami mengingat kehidupan kami di belakang, terkadang kekhawatiran dan ketakutan menguasai kami. Kami kehilangan fokus kepadamu dan berpegang pada pengetahuan dan perhitungan kami semata. Ampuni kami, ya Allah. Tolonglah kami menjalani tahun yang baru ini dengan penuh keyakinan
bahwa terang-Mu akan menuntun dan menerangi kami melalui setiap lorong tergelap dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdiri. Kepada kita yang mengakui segala kelemahan dan dosa di hadapannya, maka kasih Allah Sang Terang kehidupan akan menyinari kita dengan anugerah-Nya. Firman-Nya dari Ayub pasal 22 ayat 28 sampai 29 berkata, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah damai dengan semua orang. Salam damai. Telah lewat malam yang gelap. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Bapa, kami menyiapkan hati kami, diri kami, pikiran kami untuk boleh menyambut firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu akan menolong kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Maka Tuhan, mampukanlah kami agar kami boleh membaca, kami boleh mendengar, kami boleh merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, sertai hamba-Mu, kuduskanlah ia sehingga biarlah apa yang akan disampaikannya, maka itu semua adalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh kedinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia oleh kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi Pak Togap bilang tahun yang lalu dia debar-debar kencang di bulan Januari. Dan asal Bapak Ibu tahu, kemarin tanggal 31 Desember pun beliau berkata yang sama kepada saya. Beliau mengatakan, aduh mudah-mudahan besok gak hujan gitu ya. Kenapa? Karena baru kali ini tempatku masuk air. Bapak Ibu, di satu sisi kita bersyukur Jakarta nggak hujan, nggak banjir. Tapi di tempat lain banjir loh Bapak Ibu. Saya baca berita gitu ya, ada rumah yang longsor dan seterusnya karena banjir. Tetapi saya tidak bicara soal banjir. Apa yang terjadi ketika banjir biasanya? Biasanya yang berikutnya adalah mati lampu. Ini sama susahnya dengan banjir. Nah, pertanyaan saya berputar di situ Bapak Ibu. Kalau kita punya anak kecil ya, lalu tiba-tiba mati lampu malam-malam, bukan siang, tiba-tiba mati lampu, apa yang akan dilakukan oleh anak kita? Nangis. Anak saya diem aja sekarang. Tapi dulu ketika kecil, begitu mati lampu maka dia akan freezing. Kaku, beku, diam di tempat tidurnya atau di kamarnya. Tetapi kemudian nangis dan berteriak, "Mama!" Kenapa gak teriak papa ya? Tapi teriaknya mama gitu ya. Mama, lalu dia teriak sekencang-kencangnya. Lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ikutan freezing, ikutan teriak, "Iren!" gitu. Enggak ya saudara-saudara. Yang jelas kami orang tua begitu mati lampu malam hari dan anak itu kemudian teriak dan nangis, maka kami berdua juga langsung akan segera bangun, lalu segera melakukan sesuatu. Saya akan langsung cari senter, tetapi bukan cari lilin. Cari senter untuk menuntun saya ke tempat anak saya.
Saya akan langsung ke tempat anak saya akan langsung peluk dia, saya akan langsung menenangkan diri dia. Ada mama. Papahnya akan cari senter juga, lalu dia cari lilin. Dia akan cari lilin dan kemudian akan menaruh lilin itu di tempat-tempat yang strategis supaya bisa menerangi ruangan. Nah, Bapak Ibu, ketika dia anak ini mulai tenang, udah ada mama, udah ada terang sedikit gitu kan dari cahaya lilin, lalu tanya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu teriak? Kira-kira jawabannya apa ya? Takut, gelap. Ya. Kenapa gelap itu membuat dia teriak? Karena gelap itu membuat dia merasa takut. Bapak Ibu aneh enggak? Enggak. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang wajar bahwa setiap orang memiliki rasa takut. Apapun yang menjadi alasan ketakutan itu. Apapun yang menjadi alasan. Tadi kita ngobrol saudara-saudara. Tiba-tiba kita udah masuk di minggu pertama 2021. Apa yang akan terjadi di tahun 2021? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tentunya kita menapak dengan keyakinan dan dengan sebuah pengharapan bahwa tahun 2021 pasti lebih baik daripada 2020. Waktu tahun 2020 dulu masuk tahun 2020 doanya sama nggak? Sama. Bahwa saya masuk tahun 2020 dan tahun 2020 lebih baik daripada 2019. Tapi apa yang kita peroleh di tahun 2020? Yang kita peroleh, yang saya katakan kita masuk dengan semangat di hari Minggu tanggal 31 kemarin. Di tengah-tengah kemudian ketakutan dengan kewaspadaan, dengan pengharapan dan seterusnya. Saudara, ada banyak hal dan itu adalah sebuah rasa takut. Perasaan takut ini juga menghampiri diri seorang pilot. Saya nggak mau sebut nama, kita sebutlah Mr. X, saudara-saudara. Mr. X ini seorang pilot pesawat terbang ini, dia dikenal sebagai pilot yang sangat sembrono. Bukan yang sangat hebat, tetapi sangat sembrono di dalam mengemudikan pesawatnya. Kenapa dia sembrono? Karena dia adalah seorang pilot yang sangat menikmati sensasi terbang, dan terkadang dia mengambil resiko terlalu besar untuk memuaskan rasa sensasinya tadi. Maka satu kali Mr. X ini berpikir, aku pengen pergi ke satu tempat yang mungkin tempuhnya sekitar 1 jam dan seterusnya dari tempat dia untuk sampai ke sana. Pesawatnya bukan pesawat besar, pesawat kecil. Karena dia tidak membawa penumpang, dia hanya untuk bermain-main, dia hanya ingin menyalurkan hobinya. Maka saudara, kemudian dia isi pesawatnya dengan bahan bakar, hampir saya bilang premium, saudara-saudara, padahal premium udah nggak ada ya. Diisi bahan bakar, kemudian dia mulai berangkat siang itu. Dia siapkan dan dia berangkat. Ketika berangkat, apa yang dia pikirkan? Bensin saya, bahan bakar saya full. Kayaknya nih kalau saya terbang ke sana itu tujuan saya. Tapi di sana itu tempatnya bagus dan pemandangannya indah. Aku mau ke sana dulu Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia yang seharusnya berangkat ke sana, yang ada dia menyimpang ke sana. Dia pergi menyimpang ke tempat yang lain, dia pergi ke menyimpang cukup jauh dari tujuan semula. Dia memperkirakan bahwa bahan bakarnya itu akan cukup. Dan kemudian dia bermain-main di sana. Dengan terbangnya, dengan pesawatnya, dia bikin jungkir balik, dia begini, dia begitu. Terus dia bermain dan dia menempuh resiko, dia mengambil resiko menaikkan adrenalin dia. Di dalam keasikannya dia bermain pesawat, tiba-tiba dia sadar. Mataharinya sudah mulai tenggelam. Rupanya dia berangkat sudah menjelang sore dengan harapan 1 jam nyampe sana dan masih terang. Ternyata dia menyimpang. Dan kemudian dia bermain-main dan dia lupa waktu. Lalu dia mulai ngitung di kepalanya. Bahan bakar gue cukup gak ya? Lalu dia langsung lihat tombol-tombol di depannya.
tombol-tombol yang memperlihatkan berapa banyak bahan bakar. Dan Bapak Ibu, apa yang dia temukan? Rusak tombolnya. Itulah salah satu kesembronoan dia. Dia hanya mengisi, tapi dia tidak ngecek peralatan dia. Begitu dia lihat, waduh, rusak alatnya yang melihat, mengukur berapa banyak bahan bakar yang tersedia. Dia mulai lagi ngitung lagi. Tadi aku isi berapa banyak ya? Perjalananku kira-kira berapa jam ya? Oh, cukup. Cukup. Dalam perhitungan matematika di kepalanya ini dia berkata, cukup buatku berangkat dari simpang sini menuju ke tujuan yang semula. Maka saudara-saudara, dia mulai mengsolin apa tuh ya? Dia mulai putar untuk menuju ke tujuan awalnya. Ketika dia terbang, dalam perhitungan dia di kepala harusnya nyampe ke tempat tujuannya dengan bahan bakar yang tersedia. Tapi dia lupa menghitung angin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Angin cukup kencang. Dan angin itu berhembus dari sana kemari. Maka pesawat yang harusnya bisa berjalan dari sini ke sana dalam waktu setengah jam, karena ada angin yang cukup keras menahan laju pesawat, maka pesawat ini tertahan. Tidak bisa sampai di sana dalam waktu yang dia perkirakan. Sehingga apa yang terjadi? Matahari makin turun dan akhirnya menjadi redup dan akhirnya semakin redup. Persoalan belum selesai Bapak Ibu. Begitu dia perkirakan sampai ke sana, dia menoleh ke bawah, ada musibah berikut. Mati lampu. Mati lampu. Ternyata di kota itu, daerah itu mati lampu sehingga dia tidak bisa melihat di mana landasan tempat dia untuk bisa mendarat. Untuk balik lagi ke tempat semula tidak mungkin karena bahan bakar yang sudah habis. Tetapi dia tidak bisa mendarat karena tidak ada lampu di bawah. Semua gelap di bawah sana. Mungkin tidak ada rumah-rumah, ada cukup jauh sehingga di mana ini landasan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Saudara, dalam kondisi seperti ini apa yang terjadi dengan si pilot Pak X ini? Takut mulai menyergap hati dia. Aku mati. Bagaimana kalau aku tidak bisa mendarat? Di mana aku harus mendarat? Dia putar dengan harapan tentunya lah ada lampu yang bisa menolong dia. Tapi semua gelap. Dia putar lagi, sekali lagi dan seterusnya. Saudara, dalam kondisi yang seperti itu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat ada satu titik cahaya di bawah. Satu titik cahaya ini seolah-olah manggil dia. Terus bergerak. Turun naik, turun naik. Rupanya di bawah sana ada seorang anak muda yang tiba-tiba melihat ke langit dan dia melihat ada pesawat yang muter sekali, muter dua kali. Dia langsung sadar, ini pesawat tidak bisa mendarat. Dia langsung ambil mobilnya, dia langsung bawa ke tempat landasan. Dan begitu sampai di landasan dia nyalahin lampu. Dan lampu itu dibikinnya apa ya, kayak dim jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat. Dan itu dia mainin terus lampu itu, seolah-olah nunjukin sama pesawat, ini loh landasannya, di sini loh landasannya. Bapak Ibu, ketika melihat lampu itu, Mr. X kemudian sadar, lampu itu menunjukkan posisi landasan di mana dia bisa mendarat. Maka dia pun akhirnya bisa mendarat dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya kita tidak akan membicarakan ini cerita benar atau enggak. Nama juga ilustrasi gitu ya. Tetapi apa yang mau dikatakan adalah betapa di dalam ketakutan kita, di dalam kegelapan yang ada, ketika anak saya teriak, menangis ketika mati lampu, maka apa yang dia cari? Dia cari adalah sebuah sinar. Sebuah sinar walaupun kecil,
Walaupun sinar itu sangat kecil, tetapi ketika ada di tengah kegelapan, maka sinar ini menjadi sebuah petanda adanya pengharapan. Ada sinar loh. Ada sinar loh. Dan inilah yang diungkapkan dalam bacaan kita ayatnya yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak ada kegelapan yang bisa menguasai cahaya, menguasai terang. Tidak ada. Sebuah kegelapan yang sangat pekat sekalipun, begitu ada satu lilin saja kecil, maka lilin itu akan memberikan sinar. Terlepas apakah bisa menyinari seluruh ruangan ataukah hanya sekitarnya, tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Dan pada kenyataannya bahwa ketika terang itu ada, anak saya berhenti menangis. Dia berhenti berteriak. Bukan hanya karena ada cahaya, tetapi karena ada mama di sana yang memeluk dia. Terang itu memberikan pengharapan. Memberikan pengharapan kepada setiap orang yang ada di dalam kegelapan. Mr. X di dalam kebingungannya, kekalutannya berputar-putar dan dia melihat cahaya yang bergerak memberikan arahan. Itu memberikan sebuah pengharapan. Ada cahaya, ada terang. Dan saudara, ayat 9 mengatakan terang itu terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Terang yang sesungguhnya, terang yang menerangi setiap orang itu datang ke dalam dunia ini. Dan inilah yang kita rayakan di dalam Natal, di dalam minggu-minggu Epifani ini. Tapi setelah terangnya itu ada cahaya, ada harapan, ada sesuatu yang kita lihat. Oke, ada terangnya, ada cahaya ya yang mengusir kegelapan. Terus ngapain? Ini si pilot di atas ngelihat cahaya, dia ngasih tunjuk itu ada landasan. Terus pilihannya ada di mana? Ada di tangan si pilot. Apakah dia akan mengikuti terang itu ataukah tidak? Apakah dia akan menghampiri terang itu dan selamat ataukah dia akan memilih pergi? Pilihan ada di tangan si pilot. Apakah dia akan mengikuti dan menghampiri terang itu dan membiarkan terang itu tinggal di dalam dirinya dan menolong dia menyelamatkan dia? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Tadi saya katakan, saya bersyukur bisa masuk tahun 2021. Dan sudah ada di minggu yang pertama tahun 2021. 2020 apa yang terjadi? Tadi Pak Togap mengatakan kayaknya banyak gelapnya daripada terangnya gitu ya. Ada banyak kekelaman di sana. Oke, kita maju sekarang. Kita melangkah sekarang di tahun 2021. Ada apa di depan kita? Enggak tahu. Enggak tahu Bapak Ibu. Artinya di depan kita adanya kegelapan, kita enggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketika kita melangkah masuk ke dalam tahun 2021 yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi ini, kita melangkah bukan dengan tanpa persiapan. Artinya apa? Kita melangkah dengan membawa sang terang itu. Kita melangkah bersama-sama dengan sang terang itu, yaitu Kristus. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika kita boleh melangkah, kita bukan melangkah di dalam kegelapan, tapi kita melangkah di dalam terang yang memberikan pengharapan kepada kita. Tapi pilihan masih ada dalam tangan kita. Apakah kita sekedar melangkah aja terangnya ada di situ berjalan, ataukah kita gandeng dia erat-erat, kita bawa dia masuk ke dalam hidup kita, kita berjalan bersama-sama dengan dia, yuk jalan bareng. Ataukah tidak?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terang itu telah lahir. Dia ada di dalam dunia. Dia ada dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Tapi sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengikuti sang terang? Apakah kita akan tinggal di dalam sang terang? Apakah kita akan berjalan bersama-sama dengan sang terang? Menghadapi hari depan kita di tahun 2021 ini, minggu-minggu ke depan masih panjang, dengan sebuah keyakinan bahwa sang terang itu akan selalu memberikan kepada kita pengharapan demi pengharapan. Akan terus menerangi kita, menuntun langkah kita. Sehingga apapun yang akan kita hadapi di depan sana, kita boleh hadapinya tidak sendirian, tapi kita boleh menghadapinya bersama dengan sang terang yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami sebagai sang terang yang memberikan pengharapan. Kami bersyukur Bapa kalau di minggu yang pertama di tahun 2021 ini kami boleh menghayati kehadiran-Mu ini Tuhan dengan perjamuan kudus. Biarlah ini boleh menolong kami ketika kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang ini. Yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami boleh menjalaninya dengan kemantapan, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan sang terang itu ada di dalam diri kami, dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, yang menerangi setiap langkah kami, dan menolong kami menjalani hari demi sehari dengan baik. Dan Bapa, di dalam rasa syukur kami memohon bila Engkau yang boleh menyertai gereja kami, GKI Kafling Polri, majelis jemaat, para penatua, para aktivis, anggota jemaat, simpatisan. Tuhan tolonglah kami, agar kami boleh memasuki tahun ini dengan baik, minggu ini dengan baik, dan hari-hari ke depan dengan baik. Ketika kami menyusun program-program kerja, Tuhan berikan kepada kami hikmat, kebijakan, untuk boleh menyusun dengan baik, dan pada saatnya nanti juga kami boleh laksanakan dengan baik, dan biarlah setiap program itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, Engkau juga yang boleh menyertai setiap upaya yang dilakukan oleh majelis jemaat di dalam pencarian pendeta yang baru untuk GKI Kafling Polri ini. Tuhan yang boleh menyertai dan menolong setiap proses yang sedang dilalui ini, sehingga pada waktu yang Tuhan tetapkan, maka pendeta yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, utus untuk menjadi pendeta di GKI Kafling Polri ini boleh ada bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama dengan kami. Bapak juga yang boleh menyertai setiap saudara-saudara kami di dalam pergumulan hari demi seharinya. Baik kami yang sedang bergumul dengan kesehatan kami, dengan pekerjaan, usaha, dengan studi kami, dengan keluarga kami, dengan pelayanan kami. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap kami
umat-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh mengatasi pergumulan kami bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk pimpinan negara kami. Engkau juga yang boleh menyertai satu demi satu di dalam setiap aktivitas, kegiatan, ketika membuat keputusan. Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat, memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan arif, dengan adil dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami saat ini yang menjadi korban bencana alam, baik karena banjir, karena tanah longsor dan yang lain. Ketika kami boleh mendengar berita mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian, ketika mereka harus kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan orang yang dicintai, Tuhan, Engkau juga yang boleh menyertai, memberikan kekuatan kepada setiap saudara-saudara sebangsa kami. Biarlah setiap bantuan juga boleh tiba ke tangan-tangan yang tepat, tangan-tangan yang boleh menolong mereka di dalam memulihkan dirinya. Bapak, kami mau menyerahkan setiap kami, gereja kami, negara kami hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, serta tanggung jawab kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Kavling Polri. Bisa juga men-scan-nya dengan QRIS yang sudah kita wartakan. Bapak Ibu bisa membayarnya dengan GoPay, Dana, OVO atau apapun itu yang bisa men-scan QRIS tersebut. Atau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Terima kasih ya Tuhanku.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat secercah cahaya yang selalu bisa kami lihat, yang bisa kami harapkan, yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Walau di dalam masa sulit maupun di dalam masa senang Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang sebelumnya telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami membawanya sebagian ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi Engkau kuduskan juga Tuhan, dan biarlah Tuhan persembahan ini Engkau pakai nantinya Tuhan melalui tangan-tangan jemaat, melalui tangan-tangan majelis-Mu Tuhan yang akan menanganinya. Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, melalui Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan naikkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Marilah kita jalani tahun 2021 ini dengan pengharapan kepada Tuhan Sang Terang itu. Dialah Sang Pencipta yang menjadikan segala sesuatu, dan di dalam kasih dan penyertaannya segala sesuatu berputar dan terjadi. semerbak, cara Tuhan mengasihi.
dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.